konser. Nonton konser. Konser. Punya sekian kenangan MC hari ini. Selamat datang di acara Cerita bersama guru dan kita, Ustaz Hanan Al-Taki. Yang dipersembahkan oleh Ayah Amanah Event Organizer. Tepuk tangan dong buat semuanya. Hari ini sesi yang terakhir. Ini contoh yang baik gitu loh. Yang tahu ya. Nanti kan udah 2 tahun nikah ya. Ingat kan tanggal nikahnya tanggal berapa? Ini 14 April betul. Tahun itu punya prinsip, lupa tanggal dengan rasa. Betul loh, masa salah bu. Coba kesempatan kedua yuk. Yang ini coba kayak sakinah awal-awal ya. Kesempatan kedua, 14 April, salah ya. Bisik-bisik. Tanggal berapa maaf anak-anak. Lupa. Yang betul tahun berapa itu? 14 Februari 2020. Cuma salah. Pas sebentar dong. Oke, 14 Februari ya. Cuma beda bulannya doang ya. Februari nikah, baru kita April nikah. 2 bulan kemudian, oh ini kayak gini. Ini kan udah Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relate Ustaz sama. Sama saya juga. Oke. Enggak bercanda. Gimana Karena ibu relate? saya udah meninggal. Ibu saya udah meninggal. Ayah saya udah meninggal, tinggal ibu mertua. Tapi ibu mertua saya di kampung, jadi nggak bareng saya. Sebetulnya yang disebut dengan durhaka itu adalah menyakiti hatinya. Kadang ada anak yang menyakiti hatinya tanpa bertemu, dengan gak peduli, di telepon gak diangkat, di WA gak dibalas, itu menyakiti hatinya, dan itu durhaka. Belum tentu ketika kita menitipkan anak kita atau cucunya kepada ayahnya, berarti kita durhaka, belum tentu, tergantung kondisinya. Jangan-jangan ayahnya memang senang sama cucunya. Karena setahu saya, kebetulan saya belum punya cucu ya, jadi setahu saya, nenek-nenek itu memang senang sama cucu, bahkan lebih sayang cucu daripada anaknya. Kenapa? Pengalaman neneknya ya. Biasanya tuh kalau udah jadi nenek, itu tuh lebih sayang ke cucu daripada anaknya. Bahkan anaknya marahin cucunya dimarahin lagi sama neneknya. Kamu jangan pergi sama cucu aku, kan? Kalau kondisinya kayak gitu kan nggak apa-apa, karena emang neneknya itu memang senang jadi hiburan juga, nggak kesepian di rumah. Saya sekarang anak saya udah mulai satu persatu pergi nih. Anak pertama saya udah mulai ke Jepang. Saya bilang, Kak, nanti kalau kamu punya anak titip ke Baba ya, karena Baba nggak mau kesepian, Baba pengen punya anak kecil terus di rumah. Gitu. Tapi kan sekarang kayaknya si adik tuh yang terakhir tuh, saya udah ngelobi istri saya kayaknya udah nggak ada harapan nih. Kita udahan aja, udah cukup ya katanya. Ya udah saya kayak berharap mungkin 10 tahun lagi kali ya. Ketika anak pertama saya udah punya anak, saya pengen ya cucu itu di rumah saya. Saya akan jadi kakek yang sangat asik buat anak buat cucu saya. Saya bilang nanti saya lifestyle saya adalah saya punya boat kecil, ini wish juga ya.
punya bot kecil buat mancing, tinggal di pulau terpencil. Saya ajak cucu saya mancing pagi-pagi, ambil ikan gede, pulang makan ikan. Oh gitu ya Pak ya, udah aku pergi ke luar negeri, anak aku tetap bawa aja. Boleh nggak apa-apa. Tapi saya tetap pakai asisten. Nah yang repot-repot biar asisten, sama dia seru-serunya aja. Selama dia itu nggak apa-apa. Tapi luruskan niat, jangan sampai kita menganggap orang tua kita sebagai asisten rumah tangga. Kalau kita niatnya memang biar ibu juga ada hiburan, kalau kita cuman kadang-kadang ujiannya apa? Beda standar pendidikan antara nenek sama orang tua. Saya juga sesekali mudik ke kampung ya, apa yang di rumah itu kita nggak boleh, di sana boleh. Izin, di rumah nggak boleh izin. Apalagi di umur 12 tahun pertama nggak boleh sama sekali izin. Sampai di kampung dikasih mie instan. Diam-diam, saya nggak tahu. Pas saya cium anak saya, aromanya sedap sekali ya. Ini aroma bumbu mie instan ini. Tapi kan nggak mungkin saya pada sama mertua ya. Nah kadang-kadang kayak gini tuh agak jadi challenging sih. Karena beda standar pendidikannya kita tuh tantangan di sana boleh, yang kita tuh didisiplinkan apa di sana diberikan toleransi. Ujian itu yang kadang-kadang kita nggak kuat malah nanti tanpa sengaja kita menyakiti perasaan mereka. Makanya antisipasi aja hal-hal seperti ini. Niatnya lurus, jangan nambah beban, tapi ringankan beban. Salah satu cara ringankan beban mungkin cucu itu jadi bagian dari hiburan buat dia. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kenapa nggak pakai profesional aja, asisten rumah tangga, biar nenek itu terbeban banget. Tapi kalau dia itu ya apa? Allah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Lainnya karena secara mental dan biologis itulah yang membuat kita akhirnya melakukan hal-hal negatif di luar sana sebagai pelampiasan akibat takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Ustaz. Jadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kita bisa menanggapi secara positif akan takdir yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, yang lebih utama itu reaksi utama atau reaksi pertama apa yang akan kita hadapi Ustaz, yang akan kita lakukan Ustaz. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Dan yang kedua, di situ Ustaz saya juga ingin bertanya kepada Ustaz, anak muda zaman sekarang ini Ustaz sudah melek dengan ilmu agama dan bahkan mereka sudah mengarahkan kepada dirinya yaitu tentang berhijrah atau memperbaiki diri Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, langkah konkret apa atau upaya yang paling realistis apa Ustaz yang anak muda zaman sekarang yang perlu lakukan untuk mengawali langkah memperbaiki diri Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat dan semangat Ustaz. Mohon jawabannya. Baik, pertanyaannya berbobot sekali ya. Kayak ujian skripsi. Susah jawabnya, sangat bagus yang ditanya. Pertama, Bang Farhan, reaksi kita terhadap ujian yang pertama itu apa itu? Setiap orang punya caranya masing-masing ya. Saya nggak akan jawab secara template karena saya yakin template udah pada tahu sahabat kita gimana, tambah kita gimana. Saya akan jawab secara lebih personal. Saya tipe orang yang punya lifestyle. Jadi saya nggak mau hidup itu cuma kayak sekedar menjalani karir, menjalani kewajiban. Kita tuh harus punya lifestyle buat diri kita sendiri. Dan lifestyle itu adalah pola. Dan pola inilah yang membantu kita ketika ada hal-hal yang tidak kita jalan. Pola itu akan membuat kita bertahan dalam polanya. Kalau kita nggak punya pola, kita tuh gampang terpengaruh, gampang terdistract. Makanya lifestyle itu sebuah pola. Ada lifestyle ngaji, ada lifestyle tilawah, ada lifestyle sholat, ibadah, bla 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 bla. Oke, dan semua orang sepakat dengan itu. Ada satu lagi yang menjaga dimentis, lifestyle entertainment. Kita harus punya lifestyle entertainment dan itu bagian dari self love-nya kita. Dan ini sunnah Nabi. Kalian mungkin Nabi hidupnya serius terus. Nabi itu nggak selalu serius, pada kalanya beliau menghibur. Hiburan Nabi itu hobi berkuda, hobi hiking. Bahkan Nabi punya me time. Dan nanti di next event organisasi bahas itu gimana kita malam Rasulullah SAW yang dikenal dengan endorfin, dopamin, oksitosin, atau serotonin gitu. Kita harus punya lifestyle tempat hormon penting. Serotonin, mood stabilizer, oksitosin
Saya punya mobil favorit saya yang saya jaga seperti saya jaga kuda, yang setiap hari harus clean, wangi, dan wanginya itu nggak menyengat, bukan yang digantung yang populer itu. Yang sakit kepala udah masuk ke dalamnya, yang wanginya soft dan yang organik, oleh kimia. Kalau saya lagi stres, lagi ada masalah, saya izin istri saya sambil kunci mobil, saya masuk mobil, jalan ke tol setengah jam, sesekali untuk jalan drift. Nggak pakai segel soal-soalan kalau soalnya, cuma biar tambahan rahasia yang ditampilkan yang kita nyata aja. Itu bagian dari lifestyle. Ada keluarga yang bisa keluar, salah satunya adalah anak saya yang kecil, Apple yang memangnya sama dengan saya, yang lagi jauh. Saya pikir mungkin dari mana ya? Oh sekarang saya tahu dari sini. Hobinya apa? Hobinya naik Ponorogo. Umurnya 6 tahun, hobinya ada Ponorogo. Kalau saya kemarin dia nggak berdiri di belakang itu. Begitu saya pamit itu dia langsung itu bukan teman saya dan saya langsung saya di rumah nggak kayak di video kali itu terlalu soleh ada takut jangan semuanya saya di rumah baba saya nggak di rumah sebagai manusia biasa dan menghindari orang lain mudah-mudahan kalau sama anak-anak saya TikTok, nangis bareng, curhat bareng. Alhamdulillah karena saking dekatnya saya sama anak-anak mungkin jarang ya ada orang tua yang masuk menyelesaikan akun anak gadis itu jarang sekali. Saya ada di saking akun dan saya pernah minta bapak masuk menyelesaikan akun aku yang simple dalam dia yang ada rahasia di situ. Kenapa? Itu bukan kenal saya. Dan saya pakai kasih saya. Dan saya keluarga saya, keluarga akan tetap bersama. Mereka semuanya orang rumah gitu. Itu cara kita bertahan. Satu, lifestyle, kedua, rumah. Terus pertanyaan kedua, apa tadi? Oh, tentang hijrah. Apa langkah paling konkret pertama untuk memulai sebuah perjalanan hijrah? Langkah konkret pertama memulai sebuah perjalanan hijrah itu adalah belajar. Begitu kita tahu satu hal yang baik, kita akan merasa diri kita banyak kurangnya. Orang yang merasa punya segalanya itu biasanya dia nggak punya apa-apa. Orang makin banyak tahu, makin merasa kurang. Makin banyak tahu, makin merasa kurang. Sehingga dia harus untuk menambah, mengisi, mengupgrade. Jadi belajar itu penting sebagai langkah-langkah kita memperbaiki diri. Terserah kalian secara metodologi mau belajarnya gimana. Apakah pakai AI awalnya yang paling gampang yang instan? Apakah hadir di majelis taklim kayak gini? Apakah secara online? Apakah dengan membaca? Apakah dengan mendengar? Setiap orang punya caranya. Harus standar kan. Tapi kesamaannya adalah sama-sama belajar. Tinggal satu aja syaratnya. Kalau kalian pakai AI jangan lupa minta dia kasih referensi. Karena AI juga bisa salah. Saya pernah uji ChatGPT tentang ilmu akidah. Saya tanya sama dia, coba jelasin kepada saya tentang konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dijelasin, salah. Saya bilang, kamu salah, nggak gitu, coba kalau ada salahnya. Terus dia bilang, maaf ya, saya kurang referensi, saya salah, dan segala macam. Akhirnya kita katakan sama ChatGPT. Setelah itu kan dia memperbaiki diri kan? Ya itu kan harus kita didik juga ya. Jangan sampai kita cuma menerima aja kan? Kita didik juga, sekali saya kasih dia, sekali saya palahin. Jadi dia berbeda sama dia orang yang dia menyesuaikan kalau mau pakai yang lain. Tetap kita referensi, bisa referensinya web, bisa referensinya buku, supaya kita menjawab informasinya. Kalau udah kayak gitu, aman, pakai aja untuk belajar. Ada kayak gini pas ngelarang orang pakai yang lain, kayaknya nggak adaptif ya. Udah waktunya kita pakai yang lain, tapi biar aku jawab, jangan fake, jangan maksudnya laki-laki yang tidak mencarikan perempuan yang solehah untuk dia nikahi, berarti dia kelak akan durhaka kepada anaknya. Perempuan yang tidak mencari laki-laki yang soleh untuk dia nikahi, berarti dia juga kelak zalim dan durhaka kepada anaknya. Karena anak itu tidak pernah memilih punya orang tua, tiba-tiba orang tuanya seorang penjudi, pemabuk, orang tuanya seorang
berzina, orang tuanya seorang perempuan yang tidak bisa menjaga diri dan seterusnya, berarti orang tuanya ini zalim dan durhaka sama anak. Satu. Kedua, memberikan nama ataupun panggilan yang buruk kepada anaknya, mencela, menghina, dasar kamu bodoh, dasar kamu begini, dasar kamu begitu, itu durhaka. Bukan hanya nama, panggilan. Kalau orang tuanya lagi marah, memanggil anaknya dengan kalimat mencela, itu durhaka. Dan yang ketiga, orang tuanya tidak menafkahi anaknya atau menafkahi tapi dari harta yang haram, itu juga durhaka. Jadi kalau kita baca cerita tadi, ayah yang tidak menafkahi anaknya itu salah, dosa, durhaka, sebagaimana durhakanya seorang anak kepada orang tua, sama dosanya. Kok selama ini jarang kita dengar ada cerita orang tua durhaka sama anak, Ustaz? Karena mungkin yang ceramahnya orang tua, mewakili orang tua, sehingga banyak nasihatnya kepada anak. Sekarang saya pengen mewakili anak, memang ada literasi Islam. Ternyata orang tua juga bisa durhaka sama anak. Jadi sama, kedudukannya sama, Islam itu adil. Jadi jangan hanya menuntut anak itu harus berbakti, tapi orang tuanya nggak pernah memperbaiki diri. Dengan ekskusnya apa? Kamu jangan kayak saya, jangan kayak ayah. Misalnya ayahnya punya kebiasaan buruk, nggak pernah sholat subuh misalnya. Anaknya dipaksa sholat subuh. Terus kalau anaknya sesekali kritis, dimarahin. Kamu itu durhaka sama orang tua, ngebantah aja. Ayah tahu ayah ini nggak pernah, tapi kamu jangan kayak ayah. Ini nggak fair. Harusnya orang tuanya mencontohkan, bukan cuma nyuruh-nyuruh doang. Berarti orang tuanya zalim. Walaupun yang dia nasihatin itu benar dan baik, tapi tetap aja dia zalim. Dan dosanya sama seperti dosa anak pada orang tua. Nasihat buat orang tua termasuk diri saya sendiri. Yang kedua, pertanyaannya tadi tentang putus kontak ya. Saya nggak tahu ini seberapa apa kondisinya, tetapi kadang menyambung silaturahim walaupun hatinya masih belum benar-benar lega, belum benar-benar lapang, itu perlu diusahakan sih. Karena hati itu di luar kontrol kita, tapi silaturahim itu kita bantu. Sekedar tanya kabar, siapa tahu ya, siapa tahu. Gara-gara kamu nanya kabar, orang tua kamu udah pindah ya. Dan mungkin banget kayak gitu loh. Saya punya teman yang gak pernah sholat. Dia hijrah sholat gara-gara dia dengerin anaknya yang nasihatin dia. Selama ini dinasihatin ustaz keempat, apalagi dinasihatin istri, dinasihatin sama nenek kata empat, baru empat dinasihatin sama anak orang tuanya. Kok ayah nggak sholat? Masuk neraka loh. Dia langsung klik di situ. Kita nggak pernah tahu kan hidayah itu katanya dari mana. Jangan-jangan gara-gara kamu sekedar basa-basi nanya kabar ayah waktu itu lagi bangkot, lagi nggak masalah, dia lagi lonely, dia nggak punya siapa-siapa. Kamu pula yang menyapa dia yang pertama, disitulah dia dapat hidayah. Walaupun kamu menyapa itu dengan hati yang masih sebel, masih marah, masih luka, kan nggak ada yang tahu isi hati kita. Tapi secara zahir, yang dia tahu kamu masih peduli sama dia, walaupun dia nggak peduli sama kamu sekian lama. Ternyata kamu masih peduli sama aku. Muncul feeling guilty yang besar, dan itu mendorong dia untuk berubah. Bisa, banyak kasus kayak gitu. Semoga kita punya kesabaran untuk melawan ego dan marah kita. Saya nggak bilang nggak boleh sakit hati, itu manusiawi. Tahu banget rasanya gimana ditelantarkan, sakit hati, sedih, kecewa, luka, terjatuh. Pasti ada, kalau tidak ada itu memang manusiawi. Tapi mengusahakan silaturahim pasti ada kebaikan dan keberkahannya, walaupun hati belum sembuh. Semoga itu jadi jalan hidayah bagi kita. Masya Jadi meskipun dia punya mantan istri, mantan suami, kadang kan ada mantannya, jadi tidak akan terputus hak dan kewajiban ayah dan anak, ibu dan anak hanya gara-gara status sudah ayah. Oh, kok tegur tuh tersinggung jadi pergi kan? Memiliki kekuatan menanggung beban. Itulah kesatuan, itulah kesatuan dalam Islam. Beban dirinya, beban keluarganya, beban masyarakatnya, beban negaranya, beban umatnya. Memang laki-laki itu kayak gitu. Laki-laki yang menolak beban, dia secara maskulinitas
pertama memang membiasakan diri dengan beban. Kalau perlu memang beban itu bagian dari pola hidup kita. Apalagi secara fisik laki-laki itu kan jadi kuat kalau dia biasakan beban kan. Gaji, exercise, olahraga. Kalau dia menolak beban, ototnya lemah. Kalau ototnya lemah, dia nggak bisa jalan dengan sejati. Jadi mengangkat beban bagi laki-laki khususnya itu fitrah. Itu fitrah. Jadi biasakanlah diri kita dengan fitrah itu. Jangan terlalu merasa kayak, aduh kayaknya aku nggak sehat banget lah kalau misalnya bebannya terlalu banyak. Sehat justru. Selama kita bisa mengukur batas kemampuan kita. Kalau kita mampunya angkat 10 kilo, jangan langsung 50 kilo, nanti cedera otot. Tapi jangan hindari beban, bertahap. 5 kilo dulu, 10 kilo dulu, 20 kilo, 30 kilo. Kebenaran karena saya bukan anak gym ya, saya olahraga adventurous. Mungkin nggak punya kayak gitu ya.
Bukakanlah jalan keluar yang dari setiap kebutuhan-kebutuhan kami, ya Allah. Beri kami kejutan-kejutan yang baik. Pilihkan kami pilihan-pilihan hidup yang Kau ridhoi. Bimbing kami ke jalan yang Kau ridhoi. Temani kami di masa-masa sulit kami. Jangan tinggalkan kami sendiri, ya Allah. Kami tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Kami pernah berharap kepada manusia lalu kecewa. Manusia datang dari kami, tapi Engkau selalu ada bersamai kami. Engkau satu-satunya harapan kami, ya Allah. Dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan hamba, meskipun hamba-Mu tidak layak karena dosa-dosanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Engkau, ya Allah, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pembela. Ketika tidak ada yang membela kami, Engkau yang akan membela kami, dan itu cukup bagi kami, ya Allah. Ketika semua orang pergi meninggalkan kami, Engkau tetap membersamai kami, dan itu cukup bagi kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau membersamai Yunus dalam perbuatan sendiri, sebagaimana Engkau membersamai Ayub di Dawa, sebagaimana Engkau membersamai Musa di Madian, sebagaimana Engkau membersamai Nabi Muhammad di dalam Tur. Bersamailah kami di masa-masa sulit